Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nufarida Lita Hansreke dengan NIM 2203040044. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan berdasarkan pemahaman saya mengenai teori politik pada zaman kontemporer. Kita langsung saja ke dalam materinya. Baik, teori politik zaman kontemporer di sini adalah teori zaman pertengahan. Teori politik zaman kontemporer disebut teori pada zaman pertengahan karena teori ini muncul di antara zaman klasik dan juga zaman modern. Teori politik pada zaman ini merupakan pembaharuan dari teori politik pada masa lampau atau teori politik zaman klasik. Dan teori politik ini bisa juga digunakan untuk memecahkan permasalahan politik pada zaman sekarang atau pada zaman modern. Selanjutnya, salah satu ahli yang mengemukakan pemikirannya atau menyumbangkan pemikirannya pada zaman kontemporer ini adalah Martin Luther. Ya, kita semua lebih mengenal Martin Luther sebagai tokoh reformasi bagi agama Kristen Protestan. Tetapi walaupun demikian, Martin Luther sendiri juga menyumbangkan pemikirannya mengenai teori politik itu sendiri yang muncul pada zaman kontemporer. Pemikiran yang disumbangkan oleh Martin Luther tentang teori politik yakni mengenai kebebasan politik. Jadi, Martin Luther menginginkan kebebasan politik dengan cara membatasi kekuasaan pemimpin dan kebebasan tersebut diserahkan kepada rakyat. Jadi, Martin Luther menginginkan agar bukan hanya pemimpin yang menuntut, tetapi rakyat pun diberi kebebasan untuk menyuarakan pendapat tentang politik itu sendiri. Serta Martin Luther juga menegaskan tentang pemisahan antara kekuasaan gereja dan juga negara. Jadi Martin Luther tidak menginginkan adanya campur tangan dari gereja terhadap pemerintahan di suatu negara. Maksudnya di sini ialah ia tidak ingin seorang pemimpin agama ikut campur dalam penerapan kebijakan serta keputusan di dalam suatu pemerintahan negara. Demikian pemikiran yang disumbangkan oleh Martin Luther mengenai teori politik. Selanjutnya contoh nyata dari pemikiran politik yang disumbangkan oleh Martin Luther, yakni Martin Luther menginginkan adanya kebebasan politik diberikan kepada rakyat, di mana pada zaman sekarang kita ketahui tentang salah satu bentuk negara yaitu demokrasi, di mana demokrasi sendiri rakyat memegang kebebasan dan kekuasaan juga sama seperti pemikiran yang telah dikemukakan oleh Martin Luther, di mana rakyat diberi kebebasan untuk memilih pemimpin, menyuarakan pendapat dan aspirasi, dan rakyat juga diwakilkan untuk memberikan pendapat dan juga ikut serta dalam penetapan kebijakan negara di dalam suatu pemerintahan negara. Demikian penjelasan saya mengenai teori politik pada zaman kontemporer menurut pemahaman saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.